Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana suaranya? Sudah jelas, Ibu Bapak sekalian? Agak kecil Ustaz. Oh, udah kecil. Nah, gedean. Udah segini, Bu. Besar? Ya, nah Ber- besar. Iya, baik. Kita mulai ya, Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Baik Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Ibu Bapak sekalian masih diberi kesehatan serta waktu luangnya sehingga bisa berkumpul dan bergabung kembali. Selamat bergabung ya Ibu Bapak sekalian di malam Rabu ini. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Malam. Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah Ah, sehat. Kita sudah ada 43 orang ya yang masuk. Sambil menunggu yang lainnya, kita sapa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah Ustadz Salman juga sudah bergabung. Kita sapa ya Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair. Aduh, Insyaallah. suaranya Ustadz Salman wah ya merdu ya Ibu Bapak sekalian. Masya eh, merdu. merdu Alhamdulillah. pasti. Ibu Bapak juga suaranya merdu sampai ke hati kena Ibu. Masya Terima kasih. Baik, kita akan mulai, Bu, ya. Untuk sebelum memulai kajiannya, nah, saya mau menginformasikan, nanti tolong di-mute-kan ya, Ibu Bapak sekalian. Takutnya nanti suaranya ketika Ustaz Salman menjelaskan tidak jelas ya suaranya. Dan admin juga nanti akan di-mute-kan. Mohon maaf, semisal nanti di-mute-kan ya. Terkadang minggu kemarin ada yang banyak kok saya di-mute-kan dikarenakan kita proses perekaman jadi suaranya biar jelas nanti Ibu Bapak bisa menyimak kembali seperti itu ya. Baik, kita akan mulai. Boleh Ibu Bapak sekalian menyiapkan catatannya terlebih dahulu dan kita akan persilakan kepada Ustadz Saman untuk memulainya. Tafadhol masykur Ustadz. Mangga. Ini gambar saya ada. Oh, belum dimulai ya. Belum ada gambar. Kalau Ada, sekarang udah ada gambar. nah sudah. Enak ada gambar atau ada orangnya? Ada orangnya. Oh, ada. Keduanya, Ada orangnya Ustaz. keduanya. Eh, Kirain enak ada gambarnya aja Ustadz gitu. Ustadznya nggak ada gitu. Bisa. Baik, kita mulai ya. Sudah siap? Insya Ya, Allah. siap. Insya Allah. Kalau di bahasa Arab itu kalau siap itu ista'iddu. Nah, jadi kalau misalkan saya bilang ista'iddu, jawabannya labbaik. Siap? Siap. Oke. Ista'iddu. Labai. Oke. Labai. Tahu Labai. nggak itu artinya apa? Kalau saya bilang ista'iddu berarti sudah siap. Nah, labbaik. Saya Siap. me Sudah siap. apa? Labbaik apa? Saya menerima. Ya, saya menerima. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu ya. Berarti kita menerima panggilan. Oke, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini mudah-mudahan menjadi perkumpulan yang Allah ridhoi, yang mudah-mudahan Amin. perkumpulan ini sampai kepada jannahnya. Ya, Amin. mudah-mudahan yang Amin. hadir malam hari ini Allah berikan kemudahan di setiap urusannya. Allah Amin. berikan kemudahan Amin ya dalam Allah. pekerjaannya. Allah berikan kelancaran rezekinya, keberkahan rezekinya. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan keturunan-keturunan yang salih salihah, hafiz hafizah, Amin. insya Allah Amin yang ya nanti Allah. akan bersama kita berjuang untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin Alhamdulillah ya di Rabbal kesempatan Alamin. malam hari ini kita akan sama-sama lagi belajar membaca Al-Quran. Ustadz, kalau belajar membaca Al-Quran itu sebenarnya tingkatan keberapa sih Ustadz? Kalau saya belajar baca Quran kayak rasa-rasa masih dasar banget seperti itu ya. Nah, iya nggak? Iya atau iya? Iya. Oh Iya. enggak, enggak ya. Enggak, ya. Jadi kalau kita sekarang sudah belajar makharijul huruf, kita sudah belajar mengucapkan huruf dengan baik, bagaimana hukum kaidahnya, bagaimana cara mengucapkan dengan tepat, dengan fasih, itu bukan tingkatan interaksi dengan Al-Quran yang paling bawah. Saya pernah belum menyampaikan interaksi kita terhadap Al-Quran? Pernah? Pernah belum? Belum. Nah, mungkin ada Belum. yang pernah ya, mungkin ada yang pernah. Lupa, Kalau pernah, saya lupa sampaikan lagi. Ustadz. Mudah-mudahan ini eh, betul-betul mungkin nanti diingat ya, betul-betul mungkin supaya nanti menjadi motivasi kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata bacalah. Pernah Pro. mendengar Belum. kata dalam Pro. Al-Quran bacalah? Pro. Pro. Betul. Belum. Al-alaq. Az, Iqra. Itu surat apa? Alah. Al-alaq. Masya Allah, Ini ini kata sepertinya pilihnya. para hafiz-hafizah ini ya. Masya Amin. Allah. Amin. Surah Al-Al. Alah. Alam. Al-alaq. Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq surah keberapa yang diturunkan? Satu. Pertama Nah, sampai 5. Al-Alaq surah pertama kali yang diturunkan oleh siapa? Muhammad SAW kepada Jibril. Nabi Muhammad dari Dari Jibril Jibril. kepada Nabi Dari Muhammad Jibril kepada Nabi SAW. Muhammad Ya. SAW. Nah, itu adalah surah yang pertama. Perintah pertama di dalam Al-Quran adalah Itu adalah Quran. Baca. bacalah. Bacalah. Iqra. Iya. Ah, di dalam Al-Quran ada 4 tingkatan ketika disebutkan kata bacalah. Nah ini jadi tingkatannya. Jadi nanti kita lihat ya. Sekarang posisi kita nih malam hari ini. Kita pengen belajar bedah tajwid ini. Kemudian memperbaiki bacaan ini di tingkat keberapa? Apakah masih dasar ataukah kedua, ketiga, keempat? Nah, perhatikan. Ya kita coba kita lihat. Belum kita mulai ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Insya Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan 4 kali. Di dalam Quran surah Al-Alaq yang pertama kali turun itu Allah sebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Tuh ya, bacalah. Kemudian Allah sebutkan lagi di dalam Quran surah yang lain, di dalam Quran surah Muzammil di ayat keempatnya. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya, Allah sebutkan di sana rattala. Allah sebutkan rattala. Kalau ada yang sekarang lagi megang mushaf terjemah, coba lihat artinya. Apa tuh artinya? Quran Surah Muzammil ayat keempat. Au zid alaihi warattil. Nah, itu kata warattil di sana apa artinya? Nah, ya, terjemahnya saja. Ya, biasanya diterjemahkan oleh bacalah. Tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut
ayat 39 atau ayat 35. Itu di akhir-akhir juz 29 atau juz 20. Ya, yang ayatnya mengenai tentang salat. Utlu ma uhiya kitab. Ya, utlu ma uhiya minal kitab. Wa aqimis salat. Nah, di sana disebutkan wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsya. Nah, itu ya. Awal katanya disebutkan utlu. Nah, coba lihat. Itu artinya nanti kita akan temukan terjemahnya. Utlu itu adalah bacalah. Sama. Iqra bacalah. Rottala bacalah. Utlu bacalah. Nah, ada tingkatan yang paling tinggi nanti. Apa? Nanti kita sebutkan. Nah, kita sebutkan tiga tadi. Terus perbedaannya apa, Ustadz? Antara Iqra, antara Rottala, antara Utlu. Nah, kalau untuk yang Iqra, itu adalah untuk orang-orang yang hanya sekadar membaca. Bisa baca Quran? Alhamdulillah Ustadz. Ana sudah hafal Quran surah Yasin. Bisa baca yang surah lain? Tidak bisa Ustadz. Tapi hafal surah Yasin. Betul. Kenapa bisa? Karena saya sering ikutan wiridan misalkan. Sering mendengar, sering ikutan bacaan Yasin misalkan. Sampai hafal. Pernah kita ketemu orang-orang seperti itu? Mereka hafal. Ketika disuruh baca, wah lancar. Hafal, hafal, hafal ya. Tapi ketika disuruh untuk membaca surah lain, beliau akan menjawab, saya tidak lancar baca Quran. Saya tidak bisa baca Quran. Saya tidak mengerti baca Quran. Tapi surah yang sering didengar itu dia bisa bacakan secara lancar. Pernah dengar? Pernah ketemu? Belum, Belum? belum, Di belum. sini ada yang pernah? Jarang, jarang, jarang. Jarang ya, mungkin ada. Kalau di tempat saya itu ada ya. Tempat saya itu ada. Nah, misalnya orang itu hafal, hafal, oh lancar bacanya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Terus sampai beres, ya. Tapi untuk surah lain tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah hafal karena banyak mendengar. Nah, ketika dia membaca itu namanya iqra. Hanya bisa membaca saja. Tidak tahu ini hukumnya apa, bagaimana bentuk hurufnya. Tapi bisa mengucapkan Yasin wal Qur'anil Hakim. Bisa. Ya, itu yang pertama Iqra. Tingkatan yang pertama adalah Iqra. Dia bisa mengucapkan saja, bisa membaca saja. Makanya ketika pertama kali Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bilang apa? Ma'ana biqari. Ya, ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Tapi kata malaikat gimana? Iqra, baca saja, tidak apa-apa. Walaupun tidak ngerti, baca saja. Iqra. Kemudian dijelaskan lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru ketika disebutkan bismi rabbikal ladzi khalaq, baru Nabi Muhammad membacakan. Itu Iqra, tingkatan pertama. Tingkatan kedua ada yang namanya Rottala. Apakah sama dengan kedua? Tidak. Makanya ketika Allah sebutkan pada ayat Quran Surah Muzammil itu Allah sandingkan dengan kata tartila. Au zid alaihi warattilil Qur'an, dan bacalah Al-Qur'an tartila, dengan tartil. Nah, tartil di sana ditafsirkan daripada sahabat Ali bin Thalib radhiyallahu an, kemudian dikutip oleh Al-Imam Jazari rahimahullahu taala di dalam kitabnya An-Nasr fil Qiraatil Ashar. Beliau menyebutkan tartil di sana adalah huwa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Berarti ketika kita membaca Al-Quran, perintahnya adalah kita perhatikan makhrajnya, kita perhatikan hukum tajwidnya, kita perhatikan sifat hurufnya, kita perhatikan gunnahnya, kita perhatikan ikhfanya. Nah, kira-kira sekarang kita posisinya di mana nih? Satu atau dua? Satu, Kelas Dua. dua Pak Ustadz, kelas dua. satu. Allah dua. Berarti Dua. kita sudah kelas Dua. 2, ya. Kita sudah tidak di dasar lagi. Karena kalau cuma disuruh baca kita bisa. Ya, tapi sekarang kita sudah melihat ayatnya, kemudian kita kaji nih ayatnya hukumnya apa nih? Apabila ada nun sakinah bertemu dengan huruf dal, oh ini hukumnya. Oh, apabila ada nun sakinah bertemu dengan mim, oh ternyata ini hukumnya. Berarti kita sudah ada di level Dua. kedua. Dua. Nah, nanti ketika kita naik nih
kita sudah lancar bacanya, kita sudah enak bacanya, baru kita naik ke tingkat yang tiga. Apa tadi? Utlu. Nanti maksudnya apa? Utlu di sana. Utlu itu adalah artinya ketika kita baca, kita paham apa yang kita baca. Makanya ketika orang sholat, dia paham apa yang dibaca, maka sholatnya akan menjadikan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Maka baru nanti sholatnya akan menjadi penghalang dia untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kejahatan. Nah itu. Jadi kan ada yang nanya, kalau di ayatnya kan Ustadz, sholat itu untuk mencegah keburukan, mencegah kemungkaran, mencegah yang buruk. Kenapa sekarang masih banyak orang yang sholat, tapi melakukan kejahatan, melakukan maksiat, melakukan ya segala hal. Kenapa? Karena tidak utslu tadi. Jadi baca Qur'annya Allah alam belum lancar misalkan, apalagi di memahami ayat-ayatnya. Nah, nanti tingkatan ketiga ketika kita sudah belajar membaca dengan benar, maka ketika nanti kita sholat, kita perhatikan apa yang kita baca. Ketika kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya, jadi kalau kita sudah memuji Allah, Rabb semesta alam, nah tidak ada lagi rasa takut. Ya, rezeki kita, hidup kita, takdir kita, urusan mati hidup kita udah kita serahkan kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ah, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Ah, enak ya. Nah, makanya nanti kalau kita sudah merasakan nikmat itu, sholat itu ya kita paham ya. Subhana rabbiyal a'la. Nah, kemudian sami Allahu liman hamidah. Nah, baru kita. Nah, yang terakhir itu disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Allah sebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa artinya? Apa? dapur. Tadabur, Ah, tadabur. betul. Tingkat yang paling tinggi itu nanti dia sudah bisa baca, dia sudah ngerti maknanya, dia sudah meresapi maknanya. Terakhir dia mentadaburi. Ketika muncul ayat-ayat yang tentang taubat, ia menangis. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Nah, nangis hati. Nah, itu baru tingkatan yang tertinggi. Berarti sekarang kita tingkatan keberapa? Satu, dua, tiga, empat. Yang mana? 2. Yang kedua. Masya Allah ya. Berarti Alhamdulillah kita tinggal dua tingkat lagi. Mudah-mudahan kita dengan Al-Quran semakin dekat. Dan saya pernah ingatkan bahwa kunci kehidupan itu adalah di Al-Quran. Kita belajar Al-Quran mudah-mudahan itu menjadi kuncinya. Allah sebutkan satu surah yang awalnya disebutkan nama Allah, kemudian yang akhirnya disebutkan nama Allah. Quran surah Ar-Rahman. Allah sebutkan Ar-Rahman. Kemudian di akhir ayatnya, di akhir surahnya ya Allah sebutkan Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Diawali dengan menyebut nama Allah, ditutup dengan menyebut nama Allah. Di tengah-tengah ayat itu Allah menjelaskan tentang kenikmatan dunia. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya. Kemudian semakin tengah Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat surga. Nanti di surga ada buah ini, ada buah itu, buah ini. Kemudian hampir di akhir-akhir ayat Allah sebutkan lagi nikmatnya ketika sudah masuk surga. Allah sebutkan fihinna khairatun hisan. Nah, ini ya. Nanti di surga ada bidadari. Bidadari-bidadari yang melayaninya. Kemudian ada eh, kalau buat ibu-ibu apa ya? Nah, biasanya kalau buat perempuan nanti di surga ada perhiasan, ya, kemudian banyaklah macamnya ya. Nah, biasanya kalau laki-laki Allah berikan fihinna khairatun hisan. Ya, Allah berikan bidadari. Tapi Allah berikan juga kuncinya. Bagaimana kita mendapatkan nikmat dunia tadi, kemudian di akhirat kita mendapatkan itu, Allah sebutkan di ayat keduanya. Ada yang hafal ayat kedua surah Ar-Rahman? Ada Ustaz. Coba, apa ayat keduanya? Alamal Dalam Quran. Al-Quran. Nah, Alamal Quran. Ar-Rahman, Allamal Quran. Tuh, Ar-Rahman, Allamal Quran. Sudah, itu aja.
'allamahul bayan. Allah ajarkan kita Al-Quran, Allah ajarkan kita bicara, kemudian setelah itu Allah sebutkan nikmat-nikmat dunia, Allah sebutkan nikmat-nikmat akhirat. Kuncinya apa jadinya? Allamal Allamal Quran. Pelajari Ditambah Al-Quran. lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran Wa'allama. wa'allamah. Masya Allah ya. Jadi nggak ada ruginya kita belajar Quran. Satu hari satu ayat, satu hari satu huruf. Ah itu tadi. Ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Nah, itu motivasi hari ini. Mudah-mudahan semakin menumbuhkan semangat kita insya Allah ya. Baik kepada saya pribadi ya, mudah-mudahan juga kepada teman-teman semua. Insya Allah. Baik, kita coba menampilkan kembali eh, al al-ghasyiyah. Betul. Kemarin Al-Ghasyiyah. terakhir kita sudah sampai ayat keempat. Betul ya? Tengok lima. Nah, berarti sekarang kita masuk ke ayat kelima dan seterusnya nanti ya. Kita lihat sampai berapa cukupnya. Sebelum itu kita bareng-bareng semuanya baca ya, walaupun tidak mengaktifkan mikrofonnya, ya, walaupun tidak mengaktifkan mikrofonnya, minimal mengikuti dari rumah masing-masing. Kita baca ta'awudz pertama, kemudian yang kedua kita baca basmalah, kemudian kita baca Al-Fatihah, baru nanti kita masuk ke Quran Surah Al-Ghasyiyah. Siap? Ya. Saking semangatnya siapnya sampai bergema. Siap, 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 siap. Baik. Wahid, isnain, thalatha. A'udzu أعوذ billahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil رب Alamin. العالمين Ar-Rahman الرحمن الرحيم Maliki مالك يوم Yawmiddin. الدين Iyyaka إياك na'budu نعبد wa iyyaka وإياك nasta'in. نستعين Ihdinas اهدنا siratal الصراط mustaqim. المستقيم Siratal صراط ladzina الذين an'amta أنعمت alaihim. عليهم Ghairil غير maghdubi المغضوب alaihim عليهم ولا waladdallin. الضالين. Amin. Baik, kita masuk Quran Surah Al-Ghasyiyah. Ikutin ya. Kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Saya masih ada yang dengar, masih ada yang terlalu panjang. Allah sama ma-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Jadi matlubi'inya beda sendiri. Ya. Jadi cukup dua ketukan saja. Baba, baba, baba. Gitu ya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan? الرحمن الرحيم Nah, kita masuk ke ayat pertama. Hal ataka hadithul ghasyiyah. هل أتاك حديث الغاشية Hal ataka hadithul ghasyiyah. هل أتاك حديث الغاشية Wujuhun yawmaidin khashi'ah.
وجوه يومئذ يومئذ خاشعة wujuhun yawmaidin khashi'ah. وجوه يومئذ خاشعة Nah, kalau ada tanwin gini ketemu sama ya, ini dibacanya ada gunnahnya atau enggak? ada Ya. Jadi Ada. harus terasa masuk ke hidung. Ya. Masuk ke hidung ya. Harus ada suara khayshun. Ya, harus ada suara hidungnya. Wujuhui wujuhi Berapa harkat tuh Ustaz? baik. Lagi Ustaz, ya. berapa harkat Ustaz? Nah, Ujuhui Ustaz. Berapa harkat Ustaz? gimana? Berapa harkat ujuhui itu? Berapa harkat tuh? Betul. Nih saya Tiga jelasin harkat. ya. Ya. Hui-nya berapa harokat Ustaz? Hui-nya di sini adalah idgham bi gunnah. Benar ya. Nah, cukup dua harokat gunnah saja atau setara Tambah. dengan tiga harokat mad. Waduh. Ya. Iya, Jadi iya. jangan terlalu panjang. Nah, tadi Ustaz bacanya panjang Ustaz. Itu hanya menyontohkan ya supaya masuk hidungnya kerasa. Ya, misalkan terlalu panjang gimana Ustaz? Misal saking semangatnya ya, gunnahnya panjang. Wujuhun Soalnya Pak Reka dia kan pernah terjun kan di seperti yauma. Terlalu panjang. sebelumnya kan nggak tahu Ya. nggak pernah nyampur. Oke, Terus jadi cukup berapa sampai katanya harokat? juga Kan tahun kemarin kan Benar. itu kan udah ini kan Pak Ustadz. Ya, DKM udah mulai kan, mulainya baik. lebaran aja Ini di kemarin kan. mute dulu. Dia jadi DKM-nya. itu Suaranya Ada eh, ngobrol ya? benturan ya. Tolong Di di-mute sebelah aja Pak Ustadz dari situ. Makasih. ya gimana? Di-mute. Di-mute Di-mute ya aja. Pak Ustadz. Tapi kalau Oh, ada di yang mute. mau menjawab baru unmute sendiri. Oh, jadi ininya yang hilang tadi di mana tadi saudara question. Nah, oke. Wujuhui. Wujuhun yawmaidin khashi'ah. Silakan. wujuh Betul. Ayat ketiga. Amilatun nasibah. Lagi ya. Perhatikan, ainnya harus jelas. Ainnya harus jelas. Amilatun nasibah. Ini bukan huruf shi. Nah, ini tapi huruf shod. Nah, Iya. hurufnya itu S sama O. Ini so. Nah, tinggal kita ganti I, nah, si gitu ya. Lagi ya. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Oke. Berarti sekarang kita masuk ayat ke 5 ya. Kita baca dulu. Tusqa min ainin aniyah. Silakan. Baik, sekali lagi perhatikan min ini harus jelas, izhar ya, jangan disamarkan. Tusqa min ainin aniyah. Oke, kita bahas ya. Baik, yang masih keluar suaranya boleh di mute. Misalkan kalau tidak di mute tidak apa-apa. Yang penting tidak dikeluarkan dulu suaranya. Baik, kita mulai dari tusqo. Nah, kita memulai ayat 5 dengan mengucapkan huruf
Tak, ya. Tak dalam pengucapan apalagi ada harokatnya, tidak perlu adanya hams. Ya, tidak perlu adanya hams. Contoh, tabarakal, ya, tidak perlu. Ya, jelas saja seperti kita mengucapkan huruf T dalam bahasa Indonesia sama A. Ta, T sama U, tu, T sama I, ti, gitu saja ya. Tusqa, tu, ti, ta. Jadi tidak perlu ada hamsnya. Ta, tu, ti, tidak perlu ya. Tidak perlu. Walaupun, ini walaupun. Kan huruf ta itu kan Ustadz, ada hamsnya Ustadz. Kenapa kita tidak boleh mengeluarkan? Betul, huruf ta ini ada hamsnya. Tetapi ketika dia berharokat, maka hamsnya tidak terlalu terlihat. Sama, contoh ketika ada huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah, apakah ketika dia berharokat dia terlihatan qalqalahnya? Ya enggak. Tapi apakah dia tetap memiliki sifat qalqalah? Tetap, tetap ada qalqalahnya. Tetapi dia tidak terlalu menonjol. Ya, jadi tidak perlu amilatun nasibah tas tus tus gitu ya, tidak perlu jelas tus ko. Nah, ko di sini adalah mat tabi'i. Mat tabi'i itu dibaca dua harakat, syaratnya ada 7. Nah, ini kalau yang mau merojaah apa saja 7 masih ingat? Fathah ketemu alif, Ustaz. Fathah bertemu Fathah alif, ketemu terus alif. Fathah bertemu ketemu alif kata bengkok. terus Fathah, gak fathah berdiri. fathah berdiri, terus Kasroh, kasro bertemu ya sukun, kasro kasroh berdiri. kemudian Domah ketemu waw sukun. doma bertemu waw sukun, kemudian doma berdiri. Domah terbalik. Oh, Domah terbalik. doma terbalik. Kirain domahnya ikutan berdiri tadi ya. Nah, domahnya terbalik. Kalau domanya berdiri gimana Ustadz? Ya kalau domanya berdiri ya tidak mat tabi'i. Tapi kalau domanya terbalik ya seperti ini ya, kita sering misalkan lihat ada yang domahnya seperti ini, maka ini dibaca dua dua harokat. Ya dibaca dua harokat. Nah, tadi Ustadz sebutin fathah berdiri, kemudian ada alif bengkok. Di sini ada fathah berdiri, di sini ada alif bengkok. Apakah dibaca 4 harokat? Tidak, Ustaz. Oh Dua tidak. aja, Ustaz. Terus dibaca Tetap berapa dua. harokat? Dua, Ustaz. tetap Cukup dibaca 2 harokat saja. Dua. Dia tidak dijumlahkan gitu ya, tidak dijumlahkan. Tapi dia tetap dibaca berapa harokat? 2 harokat saja. Terus min. Oke, kita lanjut. Terus min ada nun sakinah bertemu dengan ain. Hukumnya adalah Izhar halqi. hukumnya adalah Angin huruf H. idhar. Ya. Izhar Artinya apa? Jelas. Jelas. Apa yang jelas, Ustadz? Yang jelas Nunnya. adalah nunnya. Nunnya. Suara nunnya tidak boleh disamarkan, harus jelas. min Ya, harus jelas. Terus min min coba ikutin min Min betul ya gitu ya. Terus min ainin ini apa nih? Ada ya sakinah, sebelumnya ada fathah. lin. harfulin Betul, ada lin. Nah, lin itu apa lagi Ustadz? Saya nih misalkan ada yang belum tahu. Lin itu apa? lembut. Tuh, kalau secara lughah, secara bahasa, ya, lin itu adalah lembut, ya, pelahan itu lin, ya. Tapi kalau kita sebutkan secara istilah adalah memberikan, lin itu memberikan mad, ya, memberikan mad pada huruf yang sukun tersebut. Apa saja syaratnya?
Syaratnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala di dalam Manzumatul Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah. Beliau menyebutkan walinu wawun wa yaun sukina. Tuh. Dua huruf saja. Pertama wawun, kemudian yaun sukina pada harokat yang Sukun. sukun. Wan fataha dan terdapat fathah di mana qoblahuma di Sebelumnya. sebelumnya. Nah, ini hurufnya ya-nya ada. Oke, sudah ada. Kemudian syarat kedua dia harus sukun Ustaz. Oh, ternyata ya-nya sukun. Terus syarat ketiga wan fataha qoblahuma terdapat harokat fathah Ada sebelum fathah huruf sebelumnya. ya, sukun. Nah, itu disebut dengan lin. Sifatnya Lin. lin. Dia seperti diberikan mad. Ya, jadi tidak tusqa min ainin aniyah. Ainin. Tidak. Ai. Tidak. Ya, tapi dia sedikit di ayun. Ya, apa fungsinya di ayun? Karena tadi kita masuk ke dalam huruf ya itu secara pelan, Paham. secara perlahan. Tusqa min ainin aniyah. Gitu ya. Ini namanya adalah harful lin atau sifat lin. Kemudian ainin ainin ini juga sama. Sama-sama apa? Izhar halqi. Sama-sama izhar halqi. Pertanyaannya, ini huruf hamzah atau huruf alif? Alif. 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 Topi. Alif. Ayo. Ini Alif. huruf hamzah atau alif? Hamzah. Hamzah. Coba Mad badal. kelompoknya hamzah, keluarkan suaranya. Hamzah. Oh, banyak ya, banyak ya. Hamzah. Kelompoknya alif, coba keluarin suaranya. A. Alif. Oh, A. sedikit ya. Kelompoknya alif sedikit. Oke. Berarti ini adalah huruf A Alif. Alif. hamzah. Ya, Hamzah. ini adalah huruf hamzah. Tapi Ustadz, badannya kenapa alif? Nah, ayo masih ingat enggak? Dulu kita pernah bercerita tentang kenapa ketika ada Alif. huruf hamzah kok badannya itu alif gitu. Ngambil harokat Karena ada harokatnya. karena ada harokatnya bukan? Wah, ini berarti saya harus bercerita lagi nih ya, biar kita Iya nih. semakin muktin berarti ya. Alif mah bajunya. Lupa Huruf mulu. pertama di barisan paling pertama huruf Hamzah. Alif. Huruf ah, alif. Alif. alif atau hamzah? Hamzah. Ayo. Alif. Kalau biasanya kalau Bahasanya. kita baca a, ba, ta, ta, ja, ha, o. Nah, itu a Alif dia. atau alif? Alif. 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 Beri Ya, harokat. baik. Kalau berharokat Hamzah. Jadi Hamzah. pada zaman dahulu, ini saya cerita sedikit ya, tapi jangan tidur ya, nanti tidur nanti kita ceritain ya. Enggak. Nah, pada zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, tidak Ani. terdapat yang namanya huruf hijaiyah. Nggak kenal, nggak ada huruf hijaiyah. Ya, nggak ada huruf hijaiyah. Kemudian datanglah pada masa yang bernama Imam Asim. Ya, Imam Asim. Ya, Imam Asim. Nasr bin Asim. Imam Nasr bin Asim. Namanya adalah Imam Nasr bin Asim. Nih, siapa dia Ustadz? Beliau adalah orang yang merumuskan, orang yang menyusun huruf hijaiyah. Awalnya huruf hijaiyah itu disebut dengan huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah. Makanya kalau di sini teman-teman misalkan ada yang pernah buat soal bahasa Arab atau mungkin dulu waktu sekolah pernah mengisi soal bahasa Arab, biasanya pilihan gandanya itu A, Ba, terus Ta. Jim, Dal. Kenapa Ustadz ya?
Kenapa tidak ta? Ya itu tadi. Karena awalnya urutan huruf-huruf Arab itu adalah abjad. A, ba, jim, dal. Maka disebut dengan abjad. Paham? Dulu urutannya seperti itu. Urutannya adalah abajada. Tapi sekarang ketika kita ngisi kok enggak pakai huruf hijaiyah Ustaz? Ya, karena dulu orang Arab kenalnya seperti itu. Ya. Jadi enggak ada di pilihan gandanya bahasa Arab, soal bahasa Arab tuh ah, bah, ta, ta. Jarang. Mungkin enggak ada ya. Tapi setiap ada soal pilihan ganda pasti a, ba, jim, dal. Nah, itu awalnya itu. Kemudian muncullah seorang ulama yang tadi saya sebutkan, itu Imam Nasr bin Asim, beliau merumuskan. Oh, ternyata huruf-huruf ini bisa disusun. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemiripannya. Nah, sekarang imamnya bingung nih. Imam Nasr tadi bingung. Huruf apa dulu ya yang harus saya keluarkan? Kemudian ditanyalah untuk kepada seluruh huruf. Nah, ini kisah saja ya, bukan berarti beneran ya. Imam Nasr manggil huruf hijaiyah. Iya. Bagaimana Imam? Siapa yang mau tampil pertama di depan susunan huruf hijaiyah nanti? Kemudian datanglah sosok Hamzah. Cek 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 cek, cek, datang kemudian menghadap. Saya wahai Imam. Nah, kemudian dimintalah oleh Imam Nasr bin Asim untuk baris paling di depan. Cuman Hamzah tidak punya apa? Masih ingat? Tidak punya Hamzah baris. tidak Tidak punya baris. baju. Baju, baju. Jadi Hamzah pengen paling depan nih, tapi Hamzah tidak punya baju. Akhirnya Hamzahnya malu. Ya Imam, saya nggak punya baju Imam. Akhirnya ditanyalah lagi oleh Imam Nasr. Siapa yang mau minjamkan baju kepada Hamzah? Akhirnya datanglah Alif. Wahai Hamzah, pakai baju saya. Akhirnya Hamzah maju dengan menggunakan baju Alif. Alif. Makanya ketika ditulis di urutan huruful hijaiyah, yang ditulis apa? Alif. 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 Karena yang dipakai adalah bajunya Hamzah. Alif. Alif. Ah, ah. Tapi di sana seharusnya adalah Hamzah. Hamzah. Terus Hamzah. alifnya nanti baris di mana Ustadz? Nanti alifnya baris di belakang bersama lam. Makanya ada lam Lam Alif. 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 Ya, lam alif. Makanya ketika kita membaca huruf hijaiyah itu ada namanya lam alif. Seperti itu. Nah, jadi ini tadi Hamzah atau Alif? Alif. Alif. Hamzah. Hamzah. Hamzah, ya. Cuman Hamzah. karena tadi Hamzah kalau setiap tampil di depan tuh Hamzah malu. Makanya yang dipakai hanya baju Baju Padahal di sini ada nih kepalanya Alif. Hamzah, cuman malu. Ya coba cek. Setiap kalau ada di dalam kata bahasa Arab yang awalnya adalah A, I, U, pasti tulisannya Hamzah. alif. Tetapi kalau misalkan A, I, U di akhir kata pasti ditulis dengan hamzah. Contoh, contohnya ini salah satunya. Aniyah, kepala hamzahnya tidak ada. Tapi contoh kita lihat, misalkan di Al-Quran surah An-Nisa, misalkan ada tulisan Nisa A, tuh. Ditulisnya apa? Pakai apa? Pakai hamzah atau pakai alif? Hamzah. Hamzah. Nah, ini aja nih. Nih, Hamzah. wujuhu yauma. Izin. Iya. Kenapa di sini tidak ditulis alif saja? Kan bisa. Yauma izin. Tuh bisa. Tapi tidak ditulis dengan alif, tapi ditulis dengan hamzah. Kenapa? Hamzah. Karena Karena dia berada di hamzah tengah. Di karena tengah. hamzanya di tengah. Kalau hamzanya di tengah atau di belakang dia berani tampil. Karena dia Di tengah. di tengah-tengah. Tapi kalau dia di depan dia malu. Akhirnya dia minjem saja baju alif. Tidak apa-apa alif yang dipajang di sana. Cuman ketika diucapkan alifnya hamzah yang keluar suaranya. Seperti itu.
Itu kisahnya. Ya. Itu kisahnya. Jadi, Seru Ustaz. kita nanti di sini ada yang mengajar. Ada yang mengajar, misalkan kalau ada yang mengajar di TPA, ada yang mengajar di sekolahan, nah itu nanti boleh disampaikan. Jadi huruf hijaiyah itu gimana? Ngajar Awal sisanya. ceritanya bisa disusun a, ba, ta, ta, gitu ya. Kenapa yang ada kapalnya dideretin tiga? Kenapa yang awalnya itu adalah titik dua di atas? Coba ya, coba perhatikan. Huruf hijaiyah itu ketika disusun mereka mirip-mirip, paling cuma beda titiknya. Setelah huruf ain, huruf Oh. huruf ghain. Apa bedanya kedua huruf ini? Cuma tidak ada titiknya, yang satu ada Ada titik. titiknya. Siapa yang nyusun? Nah, yang tadi saya sebutkan. Siapa? Imam 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 Nasir Nasr bin bin Asim. bin Asim. Asim. Itu jadi kisahnya ya. Nah, jadi bercerita tentang huruf hijaiyah jadi. Nah, jadi ini adalah huruf hamzah ya. Jadi jangan bilang alif karena alif itu tidak bisa diberikan harokat Harokat. itu. Tapi kalau misalkan ditanya lagi, kenapa di sana alif? Nah, baru kita ceritakan lagi karena alif huruf alif itu tidak berani tampil di depan ya. Jadi biarinlah baju hamzah saja baju alifnya aja yang kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Ainin a-nya hamzahnya berapa harokat? 2. Dua harokat. Biasanya Harokat. selain disebut hamzah, ini juga disebut sebagai alif berharokat. Nah, alif berharokat. Apa? Disebut hamzah boleh, disebut alif berharokat juga boleh. Asalkan jangan alif saja, tapi harus disebutkan alif Harokat. berharokat. Seperti itu. Supaya jelas, kalau alif saja berarti itu mad, nanti takutnya seperti itu ya. Ainin aniyah. Ini tak marbutoh. Oke, kita lanjut ayat ke 6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Silakan. Laisa lahu ليس له Illa طعام min dhari'. من ضريع Ha-ha. Ya. Laisa, ya ini tadi lin ya, lin. Lahum to. Coba pernah enggak kita mendengar hukum bacaan apabila mim sakinah bertemu dengan huruf to, Izhar dengan syafawi. huruf إظهار dal, dengan صفوي betul ya. Siapa yang bilang? Aja. Al-Jazari. Al-Jazari. Imam Syafawi. Imam Al-Jazari. Imam Syafi'i siapa? Ya, yang bilang Al-Imam salah satunya disebutkan di dalam kitab Manzumatul Muqaddimah di dalam kitab Tuhfatul Atfal karyanya Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Al-Jamzuri. Beliau menyebutkan wasalithul apa? Izharu fil Qoblal baqiyah. Ya. Izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Beliau menyebutkan seperti itu. Ya, jadi ada yang namanya izhar, cuman bukan izhar yang sebelumnya dijelaskan, tapi izhar yang kita beri namanya adalah syafwiyah. Apa yaitu syafatan. Jadi ini hukumnya apa? Izhar Izhar syafawi. syafawi ya, izhar syafawi seperti itu. Izhar syafawi. Kok syafatannya afwannya salah ya tadi ya. صفوي Wasamiha syafwiyah. Ini adalah izhar syafawi seperti itu. Nah, hati-hati ketika kita mengucapkan huruf atau hukum izhar syafawi, hati-hati empat hal. Hati-hati empat hal. Apa Ustadz? Yang pertama, jangan sampai kita mesaktahkan. memanggilkan Ada yang tahu saktah?
Berhenti sebentar untuk mengambilkan. Mumtaz. Jahit, betul ya. Saket atau saktah itu adalah kita bacanya wasol, tapi kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan. Itu disebut dengan saktah. Nah, anda boleh. Contohnya gimana, Ustaz? Laisa lahum ta'amun. Nah, laisa lahum ta'ahum. Terus berhenti dulu. Hum ta'amun illa. Nah, itu hati-hati. Jangan dilakukan ketika mengucapkan izhar syafawi. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua kita melebihkan kadar gunahnya. Laisa lahum ta'amun. Ah, itu ya. Jadi jangan ditambahkan. Contohnya lagi misalkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Betul nggak gitu? Salah. Nah, ya. Kenapa? Karena ada Enggak. mim bertemu dengan huruf ta, tapi mimnya berlebihan izhar syafawinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan dibaca ikhfa. Laisa lahu ta'amun. Nah, enggak boleh. Kenapa? Karena kalau mim sakinah setelahnya ada huruf hijaiyah dibaca ikhfa, itu hanya apabila bertemu dengan huruf Ba, Mim ba. dan ba. mim dan Betul. ba. Ini hanya bertemu dengan huruf ba. Itu hukumnya namanya adalah ikhfa Ikhfa safawi. Safawi. syafawi. Seperti itu ya, ikhfa syafawi. Yang keempat, nah hati-hati ketika membaca izhar syafawi, jangan sampai kita memantulkan mimnya. Laisa lahum hati-hati ya. Laisa lahum hum hum. Nah, ya. Mimnya jadi mantul. Padahal huruf qalqalah itu hanya ada 5. lima. Hanya ada 5 saja. Yang pertama huruf Ba. 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 Terus Jim. jim, Dal. dal, O. o, o. Nah, disingkat sebagai Di Baju toko. baju di toko. baju di toko. Nah, ya, tuh bajunya masih di Dijadin. toko tuh ya. Sebentar lagi hari raya. Nah, silakan diambil ya. Diambil, tapi dibeli dulu ya. Seperti itu. Baju di toko. Itu saja. Selain dari 5 huruf tadi, harus dibaca jelas. Tidak boleh dipantulkan. Misal, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil ya itu pantul saja. Semuanya dipantulkan. Nah, itu namanya ya, dipantulkan. Enggak boleh. Lahum ta'amun. Ini apa tadi? Izhar. Izhar halki. Izhar halq. Safawi. Kalau tadi Izhar ini halki. syafawi, kalau ini Halki. betul. Illa matabi'i Matobi'i. min Matobi'i. Ikhfa dari. Ustad. Ikhfa hakiki. Ikhfa Ustad. Ikhfa hakiki. Ini saya berikan rahasia. Nah, nih, mau? Mau. Mau. Ini rahasia antara kita saja ya. Ya. Ini rahasia antara kita ya. Nah, Imam Mahmud di dalam kitabnya Salsabil, beliau mengatakan apabila ada ikhfa yang bertemu dengan huruf-huruf isti'la ya atau nun sakinah atau hukum yang terjadi ikhfa di sana dengan nun sakinah atau nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf-huruf isti'la, maka ikhfanya dibaca tafkhim. Ya. Maka ikhfanya dibaca tafkhim. Tafkhim. Nah, ini tapi rahasia aja ya. Ya. Ya, enggak ya bercanda. Nanti boleh dikabarkan. Ya. Beliau menyampaikan kalau nanti ada hukum ikhfa tapi sebabnya disebabkan oleh
huruf isti'la atau huruf-huruf yang dibaca tebal. Contohnya apa saja? Kayak huruf bod, huruf to, huruf so, huruf zo, huruf ko. Nah, itu ya. Nah, huruf apa lagi? Ya sudah itu saja karena 5 saja yang tebal kemudian dibaca ikhfa. Maka bacanya ikhfanya ya, suara dengungnya atau suara samarnya harus dibaca tafkhim. Ma makna tafkhim? Apa itu tafkhim? Tabal. Tebal. Betul. Pak Tafkhim adalah Ustaz. dibaca tebal. Contoh, ini Tebal. perbedaannya. Hmm. Illa mia. Itu satu. Itu kalau kita baca tartib. Kalau kita baca tafkhim suaranya gini. Illa min dhari'. Beda atau sama? Beda. Beda. Yang mana yang tebal? Yang satu atau yang dua? Yang Yang satu. dua. Kedua. Yang Nah, dua. ya. Coba ya. Yang Nanti dua. silakan. Boleh diperhatikan, dipelajari. Tapi kalau sekarang belum Ustaz karena baru pertama kali dengar, nah, enggak apa-apa. Praktekkan dulu semampu Ya. kita. Illa min Hakim. dhari. Cukup, Hakim alhamdulillah. badan. Yang Tipis penting ada banget. ikhfanya, ya. Tapi untuk Ikhfa. menyempurnakan pengucapannya, ya, menyempurnakan bunyinya, kata Imam Mahmud di dalam kitabnya Salsabil, beliau mengatakan harus dibaca ikhfa dengan tafkhim. Itu ditulis juga di Syarah Tuhfatul Atfal. Ya, nanti kalau punya bukunya boleh dibaca. Allahu a'lam bissawab. Min dhari', min sa, min qabl. Kemudian apa lagi? Min za, ya, itu harus dibedakan. Seperti itu. Kemudian min dhari'. Ada mat tabi'i setelahnya ada hukum. Ada huruf Bismillah. yang disukunkan karena kita mewakaf. Jadi hukumnya apa? Mad arid disukun. Mad Mad arid arid disukun. disukun. Mad Sukun. mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu Muta'arid hukumnya adalah lisukun. jaiz. Jadi boleh nggak mad arid dibaca 2 harokat? Boleh. Boleh. Boleh Boleh, nggak mad Ustaz. arid dibaca 4? Boleh. Boleh nggak mad arid dibaca 6? Boleh. Boleh nggak dibaca 7? Boleh. Boleh. Sampai 6. Sampai 6. Sampai Sampai 6 6, aja ya. Ustaz. Sampai 6. Kenapa Sampai suka 6. ada yang panjang begitu? Suka ada yang panjang gitu. Saya itu berapa harokat? Allahu alam ya. Mungkin bukan harokat, tapi itu rokaat mungkin ya. Hitungnya rokaat, bukan harokat. Qori'ah. Illa min dhari. Ya. Ah, sampai habis napasnya. Itu berlebihan. Ya, berlebihan. Cukup paling panjang itu 6 harokat saja. 6 harokat ya yang sudah kita pelajari bersama statis kita. Mungkin di sini ada yang ikut kelas-kelas privat ya. Nah, itu nanti kita belajar semana dengan menggunakan metode Banaba ya. Segimana sih mat 6 harokat itu? Nah, nanti kita akan belajar di sana ya. Nah, jadi kalau penasaran boleh tuh ya, boleh ikutan. Mayadhari'. Ustadz, kenapa hanya batas 6 saja Ustadz? Kenapa nggak boleh 7? Karena mad yang paling panjang adalah mad 6 harokat. Disebut dengan isba'. Di bawahnya isba' itu ada fauqut tawasud. Di bawahnya ada tawasud. Kemudian di bawahnya ada fauqul qasr. Di bawahnya lagi ada qasr. Di bawahnya lagi ada beberapa ulama atau beberapa guru-guru kita yang menyebutkan satu harokat itu disebut dengan ikhtilas. Seperti Allahu a'lam bissawab. Nah, itu ya. Itu yang kita bisa pelajari untuk malam ini supaya nanti ada kesempatan kita sama-sama talaki karena saya sudah rindu ya pengen dengar suara ibu bapak semuanya nih. Jadi gantian ya nanti ah, teman-teman yang membaca. Tapi sebelum itu kita baca sama-sama dulu ayat 5 dan ayat 6. Ya, langsung nanti ayat 5 ayat 6. Baik, kita baca ya bareng-bareng. Satu, dua, tiga.
Tusqa Tusqa min min ainin ainin aniyah. aniyah. Laisa Laisa lahum lahum ta'amun ta'amun illa illa min min dhari. Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk malam ini kita menambah 2 ayat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sedikit, tapi mudah-mudahan ketika kita membaca tidak ada lagi kesalahan huruf di sana, kesalahan-kesalahan harokat di sana. Kenapa Ustadz? Karena kalau kita salah harokat, kalau kita salah huruf, kalau kita mengurangi huruf, kalau kita menambah huruf, itu termasuk ke dalam kesalahan yang jali. Nanti takutnya kita mengubah maknanya, nanti kita takut mengubah isi Al-Qur'annya. Jadi maka disebutkan oleh Al-Imam Jazari rahimahullah taala, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Ya takutnya nanti kita berdosa. Tapi Ustaz, saya baru belajar, nanti takutnya saya malah berdosa ngaji. Oh, enggak ada. Ya, tidak ada disebutkan kalau orang yang baru belajar salah berendah. Ya, tidak disebutkan. Yang berdosa itu siapa? Dia sudah belajar, sudah bisa, sudah tahu teorinya, sudah bisa mengucapkannya, sudah fasih, tapi sengaja disalah-salahkan, misalkan tusqomia, misalkan tusqomin ainun aniyah. Nah, sengaja tuh, misalkannya tidak menerapkan. Nah, maka kata Imam Jazari, athimu. Ya, maka dia berdosa. Tapi kalau kita sedang belajar gimana Ustadz? Ya enggak apa-apa. Insya Allah 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 ampuni. Ya, karena kita dalam proses proses belajar. Ya, dalam proses belajar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saja mungkin untuk hari ini sebelum masuk ke sesi pertanyaan dan talaki, saya kembalikan dulu kepada MC kita tercinta. Coba kita cek dulu ini MC-nya masih ada nggak nih ya? Alhamdulillah, terima kasih. Oh ada, alhamdulillah ya. Ini kita harus berterima kasih kepada MC ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau nggak ada MC nggak akan mulai-mulai, itu ya. Maka kita harus doakan MC kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan rezekinya lancar ya. Allah berikan keturunannya saleh, salihah, hafiz, hafizah, insyaallah. Kita kembalikan Amin ya kepada rabbal Kang alamin. Ian. Fadal masykurah. Terima kasih Ustadz Jazakumullahu khairan kasiron yang telah memberikan pembelajaran kita ya, Ibu Bapak sekalian, tentang belajar Al-Quran itu ada gampang, ada susahnya. Kalau menurut Ustadz Salman mudah. Bagi kita semua, bagaimana Ibu Bapak sekalian, mudah susah nih? Susah. Susah di Susah. Alhamdulillah. perjuangan ya. Bisa. Bilangnya harus mudah ya supaya bisa ya. Betul. Nah, Ibu mudah. Bapak, Susah baik, nanti susah Ibu terus. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti saya mau menginformasikan terlebih dahulu. Sebelum itu nanti ada sesi tanya jawab dulu ya. Nanti saya akan menginformasikan terlebih dahulu. Saya izin men-share screen-kan terlebih dahulu. Afwan, apa sudah terlihat? Belum, Ustaz. Sudah terlihat Ibu Bapak sekalian? Sudah. Sudah, Ustaz. Sudah. Kita di program Sobat Ngaji ini mempunyai program kajian rutin 2 kali sepekan. Ada Rabu malam sama Ahad malamnya ya. Ini pesertanya dari kurang lebih 100 sampai 200 orang. Dan kita juga memiliki kelas private-nya nih. Ayah bunda semisal ingin bergabung di kelasnya nih, ada tahsin tajwidnya. Supaya semisal ibu mau mengkonsistenkan 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, mengindahkan bacaannya, ibu bisa bergabung di kelas tahsin ini ya. Dan kita nanti Ibu Bapak sekalian juga mendapatkan modul yang sangat lengkap. Dari Tahsin 1, modul A, B, Tahsin 2, dan seterusnya.
Dan kita juga memiliki kelasnya yang private makomatnya Ibu, Bapak sekalian, semisal ingin mempelajari iramanya, salah satunya di Sobat Ngaji yang dilantunkan itu adalah irama Kurdi ya. Irama Kurdi pertama dari surah An-Naba ya. Nanti Ibu bisa bergabung di kelas private ini. Semisal pengen belajar irama-iramanya, mengindahkannya. Dan yang ketiga, kita mempunyai kelas private-nya yang makhrajnya nih. Kalau yang makhraj ini ada placement testnya terlebih dahulu ya, Ibu Bapak sekalian. Nanti Ibu bisa mengirimkan semisal ingin bergabung di kelas private ini, Ibu nanti bisa mengirimkan terlebih dahulu rekaman audio surah Maryam ayat 1 sampai 5. Dan yang terakhir kita memiliki kelas tikrornya nih. Yang pemula dari nol yang semisal masih susah melafazkan huruf-hurufnya, Ibu Bapak sekalian bisa bergabung di kelas ini ya. Dan seperti biasa untuk sistem belajarnya kita melalui Zoom meeting, durasinya 1 jam 30 menit, 4 pertemuan per bulannya, gratis modul lengkap, serta rekaman Zoom. Semisal Ibu Bapak sekalian yang sudah bergabung di kelas private-nya, semisal tidak bisa hadir atau ada kegiatan yang lain, kita menyiapkan rekaman Zoom-nya supaya Ibu Bapak sekalian bisa menyimaknya kembali seperti itu. Dan untuk kelas-kelasnya nanti bisa hubungi Teh Sipa atau Tian, saya sendiri. Nanti bisa di Japri ya Ibu Bapak sekalian, boleh ditulis ataupun di screenshotkan ya mengenai kelas-kelas di Sobat Ngaji ini. Dan yang terakhir, kita masih mempunyai stoknya buku makhrajnya nih Ibu Bapak sekalian. Kita mempunyai 2 promo. Yang satunya nanti dapat plus kalendernya. Yang promo keduanya beli Quran per juz yang Al-Kubronya ya, yang ukuran A4, nanti bisa dapat plusnya itu ada buku makhrajnya. Silakan Ibu semisal pengen pesan boleh diinformasikan ke Teh Sipa ataupun ke Tian ya, saya sendiri. Silakan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk informasi mengenai kelas-kelasnya. Bisa Ibu semisal ditanyakan terlebih dahulu kalau mau bergabung di kelas-kelasnya ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan barangkali Ibu Bapak sekalian mengenai kelasnya? Untuk kelas Tikom bisa ngambil jadwalnya enggak? Untuk kelas tikronya nanti boleh semisal kakak pengen masuk apanya hari apanya waktunya boleh nanti di listkan pengen waktunya seperti itu. Ada yang lain? Mungkin cukup ya. Baik, kita akan langsung ada sesi tanya jawab ya. Yang pertama kita Assalamualaikum Kak Patir, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di surah Al-Ghasyiyah ada yang tanda akhir ini nggak, tanda akhir di perayat mad ada di sukun. Di surah Al-Ghasyiyah di perayat ada tanda, ada apa namanya, huruf kan maksudnya tanda ayat di
huruf mad adli sukun itu ada nggak di surat Al-Ghasyiyah? Eh, tanda ayat di Surat Al-Ghasyiyah. Ada mad adli sukun nggak di surat Al-Ghasyiyah? surah Al-Ghasyiyah, Ustadz, ada mat arid li sukun atau tidak? Ada. Tadi kita sudah bahas di ayat ke-6. Nah, ini hukumnya mat arid li sukun. Kalau ada mat tabi'i, setelahnya ada huruf yang diwakafkan karena kita, ada huruf yang disukunkan karena kita wakaf. Nah, yang seharusnya dibaca dhori'in tapi tidak dibacain, tapi kita sukunkan di sini. Ini kita sukunkan, afwan. Nah, kita sukunkan jadi dhori'. Itu mat arid li sukun namanya. Seperti itu. Tadi kenapa kalau di surat yang lain-lainnya kayak surat Al-Baqarah ayat berapa yang menjelaskan tentang sholat, di surat lain kami masih kebanyakan di tempat-tempat lain di masyarakat lain masih banyak yang menyanyiakan sholat, itu gimana ya cara menghadapinya? Masya Allah, bagus ya. Pertanyaannya luar biasa. Sulit pertanyaannya ya. Nah, tapi enggak apa-apa. Coba Bismillah ya, kita coba eh, jawab. Mudah-mudahan ini nanti membuka kacamata kita ya. Mudah-mudahan kita tidak salah seperti itu. Tadi yang saya sebutkan ada ayat yang bunyinya innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat pun Allah masih bilang hati-hati. Ada orang yang sudah sholat, dia masih berbuat maksiat. Ada orang yang sudah melaksanakan sholat, masih dia curang. Ada orang yang sholat, dia masih melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus pertanyaannya, Ustadz, ada ayat perintah untuk sholat, tapi kenapa banyak sekali, ya banyak sekali orang-orang yang masih belum melaksanakan sholat. Kembali seperti yang saya pernah sampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menguji hamba-hamba Allah, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri min khairi fitnah. Kebaikan, kejahatan itu adalah ujian, ya. Kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, maka itu adalah kebaikan. Tapi itu kita secara tidak kita sadari itu adalah ujian. Termasuk yang tadi ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, tapi masih banyak yang tidak melaksanakan sholat, maka itu adalah bentuk ujian. Maka kata Allah, nanti siapa yang ketika dia lulus ujiannya, ahsanu amala, ya, ahsanu amal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah pengen tahu ketika Allah uji siapa nih dari hamba-hamba Allah yang nanti paling baik, ya. Dengan apa? Dengan yang menjalankan perintah Allah. Berarti kan kelihatan mana nih nanti hamba-hamba Allah yang tidak baik, ya, yang ahsanu amalah, yang perbuatannya tidak baik karena tidak melaksanakan perintah perintah Allah seperti itu. Maka bagaimana kita menyikapi? Yang pertama kita harus doakan. Kalau kita tidak bisa mengubah dengan tangan kita, maka dengan lisan kita. Jika tidak bisa dengan lisan kita, maka dengan hati kita. Ya, maksudnya gimana Ustadz? Dengan hati, maka kita doakan. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang di luar sana yang masih ada belum sholat, masih ketika mendengar suara azan acuh tak acuh, maka kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu ya, Kak Fatir. Baik, coba yang lain pertanyaannya yang mengenai tajwid tahsin dulu ya. Ini nanti takutnya kajian eh, yang lain nanti seperti itu. Baik, berikutnya. Assalamualaikum, Ibu Nur Atika, silakan. Waalaikumsalam, Ustaz. Saya ingin tanya, Ustaz. Oh, Batilaki. Coba yang mau bertanya dulu, boleh dikeluarkan suaranya. Tanya ini Ustaz, ada Ya, tulisan Allah itu ada 3 tanda di situ Ustaz. Ada harakat fathah berdiri, ada juga alif bengkok, dan ada juga alis di atasnya. ayat Jadi berapa?
ayat ayat 144 surat Ali Imran halaman 68 Ustaz. Masya Allah ya. Surah Ali Imran. Halaman berapa? 68. 68. Coba kita buka ya. Bunyi ayatnya gimana? Ayat 144. Ayat 144. Bentar, saya share screen dulu ya. Quran Surah Ali Imran ayat 44. 144. Apa enggak di Al-Ghasyiyah aja? Oke, enggak apa-apa. Kita coba lihat ya. Mudah-mudahan ini jadi materi. Coba ayat 144. Ya, Ah, yang mananya? Yang ini. yang yaitu Oke. Ustaz. Afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala. Dua Ada alif bengkok, ada fathah berdiri, ada tanda alis. Nah, saya jelaskan. Awalnya, awalnya adalah bentuknya itu seperti ini awalnya. Nih, awalnya gini. Dia hanya dibaca berapa harokat? dua. Dua harokat. Kemudian, karena setelah kata ala, oh ternyata setelah kata ala, ada yang namanya huruf hamzah atau alif berharokat. Maka sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, apabila ada matobi'i setelahnya ada hamzah atau alif berharokat, maka dia dibaca Ya. nama matnya mat muttasil. Makanya Majaiz. setelah mad jaiz munfasil, afwan, mad Munfasil. jaiz munfasil. Maka Munfasil. setelah diketahui, oh ternyata mad jaiz munfasil. Akhirnya para ulama menambahkan dobet. Dobet itu apa Ustadz? Dobet itu adalah Alis. tanda baca. Supaya apa? Nanti ketika ada orang-orang yang membaca ayat ini, tidak lagi ragu, ini dibaca panjang atau dua harokat saja ya? Oh, ternyata para imam kita, para ulama kita sudah mewanti-wanti. Sudah kita kasih saja tanda. Supaya nanti ketika Salman pengen baca, Salman tidak salah membacanya. Maka dari itu, ditulislah di dalam mushaf tanda bendera. Begitu ya. Nah, tanda bendera atau tanda alis itu. Jadi ya Tapi berarti tidak merubah arti ya Pak Ustadz. tidak, tidak merubah arti. Karena ini hanya tanda saja. Kalau tanda alis ini tidak ada pun, karena kita tahu ini hukumnya adalah mad jaiz, kita tetap membacanya mad mad jaiz. Seperti itu. Karena kaidah itu tidak akan bisa dihilangkan. Tapi kalau tanda baca itu bisa dihilangkan. Berapa Seperti harkat baca Pak Ustadz? Terima kasih. dibacanya berapa harokat Ustadz? Dibacanya 4 sampai 5 harokat. Tapi karena judulnya adalah mad jaiz, berarti nanti kalau kita baca 2 harokat boleh Ustadz? Boleh, tapi syaratnya harus konsisten. Jadi setiap ketemu mad munfasil, jaiz, terus dibaca Surat. dua, 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 dua. Jangan ketika di sini 4 harokat, bertemu lagi mad jaiz munfasil dibaca 5, ketemu lagi dibaca 2, nah itu berarti tidak konsisten. Nah, untuk menjaga kekonsistenan itu, ada baiknya kita sudah tentukan saja. Setiap ada mad muttasil, mad munfasil, kita baca 4 sampai dengan 5 harokat. Ya. Ala a'qabikum. Seperti itu. Allahu ta'ala alam bissawab. Makasih Ustaz. Sama-sama, Ibu. Baik. Pak Mungkin Ustadz, cukup ya boleh untuk saya tanya? pertanyaan Kang Tian. Ya. Atau masih ada? Ayo Ustaz. Saya tanya Pak Ustadz. Ayo Ustaz. Oke, siapa dulu nih? Boleh saya tanya Pak Saya Ustadz? dari Sulsel Ya, Ibu siapa? hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Al-Kahfi Ustaz, halaman 293 ayat 4. Wa yunzirul ladzina qalu tahatallahu walada. Ini qalu ini ada dua.
tanda alif. Cara bacaan itu Ustaz. Baik, halaman berapa? Halaman berapa? 293 Suratul Kahfi. 293. Suratul Kahfi ayat 4. 293. Coba kita terbang ke ayat 293. Ya. Suratul Kahfi di ayat 4. Ya, paling bawah. Oh, Wayun. ini. Ya, Baik. dibaca jedah qalutah atau langsung qalutah. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, makasih. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Ustaz, ini dibacanya gimana Ustaz? Karena di huruf ta ini ada tasydid, mau berapapun di sini alifnya, mau 5, mau 10, mau 20, ya. Nah, dia harus tetap masuk ke tasydid. Kenapa? Karena di sini adalah hamzah wasal. Yang mana yang hamzah wasal Ustaz? Yang hamzah wasal adalah yang ini. Kalau ini apa Ustaz? Ini adalah rasam. Jadi penulisan. Penulisan qalu. Jadi ditambah alif lagi, baru ditambah alif lagi. Yang menunjukkan alif yang ini adalah hamzah wasal, yang ini adalah sebagai pemisah. Saya dulu pernah bertanya, Ustaz, terus fungsinya ini apa di dalam rosam? Salah satu fungsinya adalah untuk pemisah antara kata yang ini dengan kata yang ini. Seperti itu. Oh, ya. Jadi bacanya gimana? Bacanya tetap masuk ke huruf ta. Cuma kalau ditanya kenapa alifnya di sini ada dua, karena yang satu adalah hamzah wasal, yang satu adalah fungsinya bergabung ke kata qalu ini. Nah, jadi kenapa Ustaz diciptakan seperti itu? Gini, nanti pada kita baca wa yundziral ladzina qalu. Kita waqaf di sini. Nah, karena kita pengen melanjutkan, karena kita tidak pengen mengulang, maka gimana cara bacanya? Apakah kita baca attakhadallah gitu? Ya. Nah, pasti kita baca Qalu. Nah, taruhlah, jangan. Misalkan saya nggak mau ngulang Ustaz. Saya berhentinya di qalu. Terus saya mau melanjutkan setelah qalu misalkan. Maka kita bacanya Ittakhazal. ittakhadallah. Nah, itu fungsinya daripada hamzah wasal. Hamzah wasal itu dianggap tidak ada ketika kita wasal. Tapi dia akan ada selalu di sana ketika kita membutuhkan, ketika kita waqaf. Gitu ya. Maka jadilah Boleh seperti ya hamzah dari wasal. atas. Oh, ya. Gimana? Jadi Masih. boleh ya kalau sudah berhenti terus dimulainya lagi dari atakhoda. Ya, dimulainya lagi dari ittakhadha. Kenapa ittakhadha? Kenapa tidak attakhadha? Kenapa tidak uttakhadha? Nah, ini ada Atakhoda ya. kenapa tidak dibaca attakhadha? Kenapa tidak uttakhadha? Nah, ini ada bab khusus tentang eh, hamzah wasal, ya. Nah, nanti kalau kita bahas sekarang takutnya tidak keburu ya seperti itu. Insya Allah next time. Ya, terima kasih. Apakah mengikuti baris ketiganya itu Ustaz? Harakat huruf ketiga. Bukan begitu. Betul. Salah satu cara membaca hamzah wasal adalah mengikuti huruf ketiganya. Tapi kenapa dibacanya ittakhadha? Nah, itu juga ada syaratnya. Kita lihat di sana adalah fi'il atau ism. Nah, itu nanti ya, insya Allah. Insya Allah. Ada bab khususnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran sekali, nah boleh tuh nanti request di admin. Ustaz, pengen belajar hamzah wasal. Nah, nanti kita akan adakan insya Allah ta'ala. Ustaz boleh tanya? Boleh? Aduh. Tadi kan sudah dibahas tentang ifa ya, ifa hakiki ya Pak Ustaz. Nah kalau nggak salah ifa itu kan ada 3 ya. Nah ada ifa outsad, ifa akrob, sama ifa abad ya. Betul. Nah, saya itu masih tidak mantap, untuk membacanya Pak Ustadz. Kalau ifa abad kan memang udah pakai ng ya, kalau orang Sunda mah gitu ya, kop kap ya.
Tapi kalau yang outside itu saya suka apa jadi seperti kayak yang akrob gitu ya bacanya. Kenun. Gimana Pak Ustadz? Baik, gimana Pak Ustadz? Gimana ya? Oke, Supaya kita saya itu bisa coba gitu ya. Pak Ustadz. Ya. Ikhfa itu sebenarnya guru-guru kami menyampaikan memang di buku-buku tajwid itu biasanya dibagi ikhfa terbagi menjadi tiga. Ada ab'ad, ada ausad, kemudian ada aqrab, misalkan seperti itu. Nah, pertanyaannya itu sumbernya dari mana? Itu dulu ya. Hmm. Itu sumbernya dari mana? Siapa yang mengatakan? Seperti itu. Akan tetapi yang paling kuat, itu. Yang paling kuat ya referensinya adalah yang tadi saya sampaikan. Yang disampaikan oleh Al-Imam ya Imam eh, Mahmud Sulaiman. ya Mahmud di dalam kitabnya Asal Sabil beliau menyampaikan nanti ada ikhfa itu yang ketika bertemu dengan huruf yang isti'la dia dibaca tafkhim. Oh, tafkhim. Berarti ketika kita mengucapkannya suara ikhfanya gimana? Suara ikhfanya tebal. Bal. Alqa. Oh, Oh. berarti nanti ada yang ketika huruf-huruf selain daripada huruf isti'la tadi ketika dibaca ikhfa suaranya tidak tebal. Contoh antum. Nah, itu tidak tebal. Tetapi yang tidak dibaca tebal itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang kuat, ada yang sedikit lemah. Contohnya gimana? Contoh, ketika kita mengucapkan ing kuntum. Beda nggak? Beda nggak? Ing kue. Ketika nun sukun bertemu dengan kaf, dia seperti kuat sekali di hidung itu. Ing. Terus ketika mengucapkan nun sukun bertemu ta, ing kue kuetum. Ada bedanya? Kerasa nggak bedanya? Beda Ustaz. Nah, beda ya seperti itu. Nah, itulah makanya para ulama membagi dengan menyebutkan nama-nama tadi. Tetapi misalkan kita belum mampu mengucapkan ikhfanya beda seperti itu, ya enggak apa-apa. Yang penting syaratnya harus ada yang namanya samar. Tuh. Ini kuncinya. Ya, termasuk yang tadi yang saya sebutkan. Misalkan ini sulit Ustaz menyebutkan ikhfanya pakai tafkhim. Illa min dhari. Susah Ustaz, misalkan seperti itu. Nah, maka sudah secukupnya saja. Yang penting ada apanya? Ada Ikhfa. ada ikhfanya, ada samarnya. Illa min dhari'. Sudah cukup insya Allah. Ya. Terus itu apa Ustaz? Ab'ad, ausad, atau akrab? Ya sudah, itu adalah ikhfa. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak apa-apa. Kalau kita tidak terlalu tepat, misalkan ini ausad atau apa, tidak apa-apa. Ya. Yang penting kita sudah membaca dengan ikhfa. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini sepertinya waktunya sudah habis karena sudah 9:28. Mungkin untuk talakinya kita lanjut di lain kesempatan mungkin ya. Seperti itu Ustaz Tian ya. Paling di pekan Iya depan. Ustaz. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat seperti itu ya. Baik, atau ada tambahan dari Ustaz Tian? Sudah cukup Ustaz. Mungkin tutup saja sama Ustaz serta motivasi Ustaz. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetap motivasi yang akan selalu saya sampaikan adalah yang tadi saya sampaikan di awal, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Tidak pernah saya akan bosan mengingatkan teman-teman bahwa menjadi manusia terbaik Nabi Muhammad SAW berikan caranya. 'Allama al-Qur'an atau ta'allama. Di sana tidak ada pilihan salah satu, harus menjalankan keduanya. Makanya kata di sana dan bukan au, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an aw 'alamah. Bisa. Tetapi di sana Nabi Muhammad SAW menyebutkan wa'allamah dan. Nah, di dalam bahasa Indonesia apabila disebutkan dan maka dia harus keduanya. Kalau atau berarti kita harus memilih salah satu. Nah, itu ya. Berarti ketika kita sudah punya ilmu, maka kewajiban kita adalah mengajarkannya.
Bukan wajib berarti harus sekali ya, seperti fardu ain banget misalkan. Kalau tidak kita sebarkan atau tidak. Ketika kita punya kesempatan untuk memberikan, kita sebarkan. Kepada siapa? Ya minimal kepada pasangan, kepada anak, kepada keluarga, kepada cucu, kepada tetangga, kemudian kepada siapa-siapa lagi. Nah, seperti itu ya. Yang mungkin kita bisa menyampaikannya. Seperti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca tadi terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan per hurufnya. Ya, jadi kalau kita baca basmalah saja sudah 190 kebaikan. Nah, tadi kira-kira kita sudah berapa kali kita baca huruf dalam Al-Qur'an? Tidak terhitung. Nah, mudah-mudahan Allah ganjar, Allah balas pahala tersebut dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna muhibbatal Qur'an. Allahumma ja'alna muhibbatal Qur'an. Allahumma rfa' darajatana bil Qur'an. Allahumma ja'alna muhibbatal Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai cinta kami, ya Allah. Maka jadikanlah Al-Quran juga mencintai kami, ya Allah. Allahumma rfa' darajatana bil Qur'an. Ya Allah, angkatlah derajat kami bersama Al-Quran. Angkatlah derajat kami ketika kami mencintai Al-Quran. Allahumma rzuqna muhibbatal Qur'an. Ya Allah, turunkanlah rezekimu karena kami mencintai Al-Quran. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami karena rasa cinta kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah kebaikan bagi kami nanti di hari kiamat, ya Allah. Wala taj'alil Qur'ana hujjatan alaina wa nakunana minal khasirin. Dan ya Allah, janganlah Engkau jadikan Al-Quran ini sebagai hujjah yang buruk kepada kami nanti di hari kiamat, ya Allah. Jika itu terjadi, maka kami betul-betul orang-orang yang termasuk orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja untuk malam ini. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan ada manfaatnya. Bila ada kebaikan, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan, maka datang dari kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Itu saja. Syukran. Saya kembalikan kepada Ustaz Tian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Jazakallah khair. Bimbingannya hari ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih juga kepada Ibu yang sudah hadir hari ini. Semoga Ibu Bapak sekalian selalu sehat selalu ya. Di pekan depan selalu istiqomah Ibu Bapak sekalian ya dalam belajar Amin ya Allah. Dan mohon maaf kami dari tim Sobat Ngaji, semisal ada kata tutur kata yang kurang berkenan di Ibu Bapak sekalian, mohon dimaafkan ya Ibu Bapak sekalian. Kita tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa benar. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi ya Ibu Bapak sekalian. Sehat selalu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Mohon izin mau open. Ya, silakan.